Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purlina dari Prodi PAI 5B, ingin mengumpulkan tugas video ilmu pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Solihin MPDI atau Ibu Mawadah MPD yang berjudul Pendidik dalam Perspektif Pendidikan Islam. Yang pertama, yang A, pengertian dan hakikat pendidik. Hakikat pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik. Pendidik juga diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam menginternalisasikan nilai-nilai religius dan berupaya menciptakan individu yang memiliki pola pikir ilmiah dan pribadi yang sempurna. Yang B, kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam. Dalam Islam, yang beriman dan berilmu pengetahuan sangat luhur kedudukannya di sisi Allah SWT. Sebab guru memiliki beberapa fungsi mulia, di antaranya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi pensucian, yang kedua fungsi pengajaran. Istilah pendidik dalam beberapa literatur kependidikan sering diwakili oleh guru yang kerjanya mengajar atau memberikan pengajaran di sekolah atau di kelas. Yang C yaitu peran pendidik dalam pembinaan akhlak. Pendidikan di negara kita belum memanfaatkan pendidikan keilmuan sebagai salah satu wahana pendidikan moral. Seperti sudah disinggung ke depan bahwa pendidikan akhlak atau moral hanya dilakukan secara formal melalui pembelajaran budi pekerti atau pendidikan agama. Yang D, tugas, tanggung jawab, dan hak pendidik dalam pendidikan Islam. Yang ke-1, tugas pendidik. Tugas pendidik dalam pendidikan dapat disimpulkan menjadi 3, yaitu yang A, sebagai pengajar, yang B, sebagai pendidik, yang C, sebagai pemimpin. Yang kedua, tanggung jawab C, sebagai pemimpin. Yang kedua, tanggung jawab pendidik. Yang A, mendidik individu supaya beriman kepada Allah dan melaksanakan syariatnya. Yang B, mendidik diri supaya beramal saleh. Yang ketiga, hak pendidik. Pendidik adalah mereka yang telah terlibat langsung dalam pembinaan, mengarahkan, dan mendidik peserta didik. Waktu dan kesempatannya dicurahkan dalam rangka mentransformasikan ilmu dan mengimplementasikan nilai termasuk pembinaan akhlak mulia dalam kehidupan peserta didik. Yang E, kode etik pendidik dalam pendidikan Islam. Kode etik pendidik adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan atau hubungan relationship antara pendidik dan peserta didik. Yang pertama yaitu kode etik pendidik di Indonesia. Yang kedua, kode etik pendidik dalam Islam. Undang-undang tentang kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa untuk mewujudkan pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berintegritas, profesional, akuntabel, dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk menegakkan norma etika dan norma perilaku. Perlu mengatakan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Yang F, pendidik. Yang F, definisi pendidik dan perspektif Islam. Sebagai teori barat, pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif atau rasa, kognitif atau cipta, dan psikomotorik. Mereka berdua yang bertanggung jawab penuh kemajuan dan berkembang anaknya. Karena sukses tidak anak sangat tergantung pengasuh, perhatian, dan pendidikannya firman Allah SWT. Yang G, kedudukan pendidik dalam perspektif Islam. Pendidik adalah bapak rohani atau spiritual father bagi peserta didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilaku buruknya. Oleh karena itu, pendidik mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. H. Tugas pendidik dalam perspektif Islam. Dalam perkembangan berikutnya, paradigma pendidik tidak hanya bertugas pengajar yang mendoktrin peserta didiknya untuk menguasai seperangkat pengetahuan dan skill tertentu. Pendidik hanya bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar. Keaktifan sangat mengajar. Keaktifan sangat tergantung pada peserta didiknya. Sekalipun keaktifan itu akibat dari motivasi dan memberikan fasilitas dan dari pendidiknya. Yang I, kode etik pendidik dalam perspektif Islam. Kode etik pendidik adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan atau hubungan relationship antara pendidik dan peserta didik, orang tua peserta didik, serta dengan atasannya. Sudah jabatan yang melayani orang lain selalu memerlukan kode etik. Demikian pula jabatan pendidik mempunyai kode etik tertentu yang harus dikenal dan dilaksanakan oleh setiap pendidik. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.